Assalamualaikum Mas Tony Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apa Iksan. kabar? Sobahul khair, sobahul Alhamdulillah nur ya. sehat walafiat. Ini Mas Tony, pagi-pagi kita ganggu dulu sebentar. Ini, wah, ikut nonton bola kemarin itu Barcelona Atletico di Jakarta International Stadium. Nampaknya ini baru soft opening ya, yang tertunda Desember lalu. Yang kedua juga saya melihat ini ada kecenderungan menempel-nempelkan Pak Anies dengan Khofifah Indar Parawansa. Itu juga bagian bincang kita pagi hari ini. Sebelum urusan lainnya kita akan bincang-bincang selanjutnya. Silakan Mas Tony, 2 item dulu itu. Silakan. Ya, semalam memang saya ikut nonton itu. Ya, juga luar biasa. ingin tahu JIS itu kayak apa. Sebagai stadium berkelas internasional, bahkan lebih bagus dari yang punya Barcelona sendiri atau yang punya Real Madrid. Dua tim sepak bola dunia yang luar biasa, tapi stadionnya dulu dikalahkan, ya. Jadi Barcelona belum dikalahkan. Ada waktunya, namanya baru kan, baru soft launching. Iya, betul. Masa nanti kalah terus kan gitu. Betul. Ya, menurut saya bahwa satu terkait dengan sepak bola ini merupakan sebuah bentuk sosialisasi Indonesia ke dunia internasional, bahwa Indonesia itu bisa bersaing, dimulai dengan bisa berkompetisi, dimulai dari material atau fisiknya dulu, ya. Dan kemudian bahwa Indonesia itu layak untuk diperhitungkan di masa yang akan datang, dan welcome bagi siapa saja untuk ikut merasakan betapa lapangan Indonesia itu tidak kalah dengan mereka. Dan ini juga membuat penasaran. Dengan adanya ini ada kemungkinan ya, akan sering terjadi pertandingan sepak bola internasional dengan kelas-kelas atas di ini diharapkan seperti itu. Yeah. Seperti misal tinju ya, atau MotoGP. Kita coba bayangkan, Qatar itu kan seringkali dipakai, padahal tidak pernah ada juara di Qatar, tapi kan itu akhirnya menjadi promosi sendiri bagi negara Qatar, dan itu menguntungkan secara ekonomi. Terus yang kedua, dalam sepak bola itu kita lihat ada foreplay ya, sportivitas. Iya, kecuali sepak bola gajah yang Persib kemarin, yang PSSI lagi diuring-uringan urusannya ini kan. Ya, seringkali yang terjadi adalah sepak bola gajah, karena memang ada dalam tanda kutip mafia bola yang masih hidup di Indonesia dan seringkali merusak permainan, merusak pemain, merusak masa depan dari persepak bolaan Indonesia itu sendiri. Nah, ini juga berkaitan dengan seringkali ada kompetisi-kompetisi politik di Indonesia yang seperti sepak bola gajah. Yang suka seperti itu, dan ini merusak permainan, tidak sportif gitu loh. Oleh karena itu, supaya memang sportif, ya wasitnya ini wasit yang tegas, wasit yang fair, wasit yang adil, dan ini semoga akan menjadi sebuah referensi bagi para politisi untuk bermain secara fair, gitu kan, taat kepada aturan, taat juga kepada wasitnya, sehingga permainan itu indah dilihat. Coba kita bisa bayangkan kalau sepak bola itu tidak fair wasitnya, terus kemudian tidak sportif, ya terjadi baku hantam antar pemain, dan bukan bola yang diperebutkan, tetapi tubuh orang atau kepala orang atau kaki orang yang direbutkan, itu kan tidak asik. Yang nonton pun ogah-ogahan kan. Jangan sampai kemudian potret di
dari kompetisi politik itu seperti sepak bola gajah, dan itu menyakitkan bagi semua mata yang menonton, mata yang melihat gitu. Kemudian yang ketiga ini yang saya lihat kurang mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Itu saya lihat di semacam running text itu ada tulisannya no rasis. No rasis ya. Iya. Bahwa di dalam sepak bola itu ada kulit hitam, ada kulit putih, ada bule itu kan. Tidak ada masalah gitu. Ya, ini sebagai sebuah pesan kepada bangsa ini, janganlah membawa-bawa sara gitu loh. Iya. Jangan radikal itu kan sebenarnya dalam tanda kutip itu agak menyudutkan pada pihak-pihak tertentu. Kemudian juga istilah kadrun, cebong itu kan menurut saya sudah arahnya ke sara. Maka ini harus dihentikan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan olok-olokan, segala sesuatu yang berkaitan dengan punya kecenderungan sara, menurut saya memang harus ditertibkan. Siapa yang bisa menertibkan? Ya aparat, supaya tidak terjadi kegaduhan terus-menerus, dan ini mengkhawatirkan ketika terjadi sebuah trigger, maka konflik sosial bisa saja terjadi. Pelajaran dari Ade Armando kemarin yang berawal dari kekerasan verbal kemudian melahirkan kekerasan fisik, kalau kemudian ada trigger itu bisa melahirkan sebuah konflik sosial, ya menurut saya harus menjadi sebuah pelajaran penting bagi bangsa ini jikalau ingin betul-betul menjaga kenyamanan dalam berbangsa, keamanan dalam berbangsa, keutuhan dalam berbangsa di masa yang akan datang. Dan yang keempat, dalam sepak bola itu ada namanya kolaborasi gitu. Jadi kita lihat kalau sepak bola kampung itu kan bola digiring sendiri, pengen ngegulin sendiri. Kita lihat kemarin nggak pernah pegang bola sampai 3 kali itu. Tak lempar, tak lempar, tak lempar, bahkan sekali lempar. Nah, ini bahkan di depan gawang sendiri gitu. Masih juga dilempar kepada kawannya, tidak egois. Nggak ngejar bonus lah gitu. Artinya itu apa? Bangsa ini juga mesti dalam membangun prospek ke depannya itu mesti berkolaborasi satu dengan yang lain. Jangan cakar-cakaran terus gitu kan. Satu organisasi sama organisasi yang lain saling nembak dengan tuduhan macam-macam, satu kelompok dengan kelompok orang lain saling menjelek-jelekan gitu. Dan kemudian ada pihak-pihak yang sengaja memang ngomporin untuk satu dengan yang lain itu ribut. Dan nah ini betul-betul kita seolah-olah diberikan pelajaran dari pertandingan semalam antara Atletico Madrid dengan Barcelona dalam bagaimana sebuah bangsa itu akan indah untuk dilihat, akan indah untuk dirasakan, akan betah ya untuk berada di dalamnya ketika satu dengan yang lain berkolaborasi secara baik. Semalam Atletico Madrid itu hampir ngegulin. Asal Atletico Madrid itu pegang bola rame. Kenapa rame? Kok pendukung Atletico Madrid banyak? Perasaan saya. Ternyata ada yang bilang bukan. Kenapa rame? Kalau Atletico Madrid ngegulin 1 akan diperpanjang gitu loh. Pengennya ada perpanjangan waktu. Artinya apa? Para penonton nyaman gitu loh. Ada tontonan yang asik, tontonan yang indah, tontonan yang menyenangkan gitu kan. Nah, tontonan politik kita itu kan membuat tidak nyaman gitu loh, nggak betah. Banyakan buzzer gitu. Tahu-tahu 3 periode, tahu-tahu tunda pemilu gitu kan. Tahu-tahu ini dan itu. Ini kan membuat tidak nyaman gitu loh. Ya pada akhirnya tahu-tahu ada digebukin. Aduh, ini apa lagi gitu kan. Ya bagaimana khususnya para elit politik itu tunjukkanlah gitu kan bahwa permainan politik di Indonesia itu nyaman, enak ditonton, seperti ketika tadi malam kita nonton Atletico Madrid dan PS Barcelona. Jangan yang ditonton itu minyak goreng naik, jangan ditonton itu tol naik, jangan yang ditonton itu pajak naik gitu. Ya naik, tapi yang kira-kira enak juga ditonton, dirasakan gitu loh. Itu dia. Nah,
Ya, memang kita mesti banyak ditonton lagi ke depan nih Mas Tony. Seperti juga tontonan ketika Anies Baswedan ditempel-tempelkan kepada berbagai pihak ini, entah ke ketua Golkar, ada ke FIFA, ada macam ke PDIP. Nampaknya dimanapun ditempel ini menyebabkan elektabilitas meninggi. Gimana Mas Tony melihatnya, Mas? Iya, saya belum tahu juga kalau ditempelkan sama Tony Rosid ini. Nah, itu dia. Ya. Tapi begini Pak Iksan ya, soal tempel-menempel. Pada prinsipnya ada 3 pertimbangan untuk menempelkan seseorang itu dengan cawapres ya, dalam konteks pilpres ya. Yang pertama pertimbangannya adalah pertimbangannya elektabilitas. Kira-kira kalau ditempelkan ini makin besar nggak elektabilitasnya? Dengan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk logistik, dukungan massa dan sebagainya. Anies pasangkan sama Khofifah, nambah nggak elektabilitasnya? Anies pasangkan sama AHY, nambah nggak elektabilitasnya? Anies dipasangkan sama yang lain, nambah nggak ada elektabilitasnya? Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah pertimbangannya stabilitas partai. Kalau ditempelkan dengan Khofifah, partai-partai pengusung setuju nggak? AHY, kira-kira partai pengusung setuju nggak? Bisa jadi begini gitu kan. Masing-masing partai, katakanlah Demokrat dan Golkar serta PKB memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Lalu nggak bisa Caimin masuk, enak aja kita yang duluan dukung kok, dan kata Demokrat juga kalau masuk kata Airlangga nggak bisa, aku juga punya elektabilitas. Nah, ribut karena apa? Masing-masing punya calon wakil. Akhirnya disepakati misalnya, sudah, daripada kita ribut semua calon-calon dari partai nihilkan, kita ambil calon non partai, Khofifah misalnya. Bisa saja seperti itu. Bisa jadi stabilitas partai ketika dalam konteks ini Anies kan tidak memiliki partai ya yang kalau nanti didukung ya, misal didukung oleh beberapa partai tapi tidak cukup, lalu datang partai yang satu gitu loh. Oke, aku mau dukung tapi waktunya dari saya. Nah, itu semua sangat dinamis soal itu. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan bagaimana mengisi kemenangan setelah pemilu. Ya, kalau kemudian dengan Khofifah misalnya, Khofifah itu bisa diajak untuk mengisi kemenangan karena memang punya latar belakang cukup pengalaman yang cukup panjang sebagai anggota DPR, sebagai menteri, kemudian juga sebagai gubernur gitu kan, bisa mengisi. Nah, inilah gambaran ketika periode kedua Pak Jokowi ya, periode kedua Pak Jokowi, Pak SBY 2009. Kenapa memilih Budiono? Ya, karena kepentingannya adalah untuk mengisi kebutuhan yang ketiga, yaitu kompetensi yang dibutuhkan bangsa ini terkait dengan ekonomi. Di mana menggenjot ekonomi, Pak Budiono adalah orang sosok yang memiliki ekspertise dalam konteks ini. Nah, kenapa pada saat itu seperti itu? Yang pertama, yang kedua, pertimbangan yang pertama elektabilitas nggak dibutuhkan karena Pak SBY didampingi dengan sandal jepit pun jadi elektabilitasnya tinggi. Kemudian yang kedua, partai, ya dia punya partai yang bisa ngusung sendiri, partai-partai yang lain juga berlomba-lomba untuk datang ke dia kok, nggak dibutuhkan. Karena posisi pada saat itu Pak SBY sangat kuat. Beda misalnya dengan Pak Jokowi 2019. Kenapa ambil Pak Ma'ruf Amin? Karena memang kalau sebelumnya dengan JK itu mendapatkan suara yang cukup bagus di Makassar, di Sulawesi Selatan. Ketika Pak JK nggak ada, ini turun, maka bagaimana mendapatkan suara yang cukup bagus? Ngambillah Pak Ma'ruf Amin yang berlatar belakang NU dengan massa yang cukup besar. Outgetter gitu. Tapi memang harus dipahami ya, ini lazim terjadi. Jadi kalau kemudian wakil lah, apakah wakil bupati, wakil wali kota, wakil gubernur gitu, dimanapun, ketika wakil itu kehadirannya untuk berfungsi sebagai vote getter
mendapat suara saja. Itu seringkali ketika dalam proses perjalanan pasca kemenangan itu tidak banyak peran. Lihat, hanya begitu banyak artis yang menjadi wakil bupati, wakil wali kota, wakil gubernur. Ketika jadi, tidak banyak diberikan peran. Umum ya, meskipun ada juga yang memiliki peran, tetapi secara umum tidak banyak diberikan peran karena memang kepentingannya adalah vote getter, menambah atau meningkatkan elektabilitas. Nah, ini yang mestinya harus dikritik. Ya, jangan kemudian abaikan wakil. Wakil itu tetap harus difungsikan meskipun dia vote getter, tapi bagaimanapun dia harus ikut serta berpartisipasi dalam mengisi kemenangan itu. Jangan kemudian diparkirkan, jangan kemudian didiamkan, jangan kemudian potensi yang dimiliki itu tidak dimaksimalisasi. Jangan melihat sebelah mata, kira-kira gitulah. Pada wakil bupati, wakil gubernur, wakil wali kota, termasuk juga wakil presiden. Ya, jadi itu Pak Ihsan. Bagaimanapun nanti tetap akan ditentukan injury time. Katakanlah tanggal pendaftaran itu 7 sampai 13 September 2023. Maka penentuannya itu adalah tanggal 12 sore biasanya, kalau nggak tanggal 12 malam, sore lah. Paling cepat itu adalah tanggal 11. Jadi sekarang berwacana test the water dan sebagainya. Adapun dengan Khofifah, menurut saya kalau kita analisis dengan Khofifah, ini cukup bagus Anies ini. Kenapa? Ya, Anies kuat di luar Jawa, Anies di Jawa masih butuh sebuah perjuangan, maka Anies akan sangat baik kalau kemudian mengambil dari Jawa Timur bukan Jawa Barat Tengah, yang memiliki pengaruh, dan ini untuk suara akan cukup signifikan memberikan kenaikan. Jadi yang pertama di Khofifah, kedua AHY itu akan cukup signifikan. Sementara misalnya kalau kita lihat Pak Prabowo memang stuck karena waktunya sudah, menurut saya sudah sangat terbatas. Kemudian Ganjar Pranowo ya kelihatan memang besar, tapi bubble dalam pengertian itu seperti gelembung. Dulu naik, sekarang cenderung stuck dan bahkan turun dengan kasus Wadas yang kemarin seperti diisukan, sempat muncul cukup ramai bahkan sampai dunia internasional. Ini juga menjadi sebuah pesan, apalagi kemudian seandainya kasus Wadas ini menjadi bagian dari salah satu yang sekarang lagi rame-rame diutak-utik sama Amerika nih, soroti itu terjadi. Pertarungan. Memang tidak hanya itu sebenarnya, Ganjar itu hanya kuat kalau kita lihat surveinya ya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu gemuk, memang gubernur 2 periode Jawa Tengah. Sementara di tempat yang lain terkunci. Anies masih terkunci di Jawa Tengah, memang harus bekerja keras. Tapi kalau Khofifah misalnya diambil, ya sudah. Artinya NU Jawa Tengah, Khofifah itu satu NU dengan basis massa yang cukup bagus. Kemudian Khofifah itu adalah Jawa Timur gitu. Khofifah itu adalah perempuan wanita, secara gender itu bagi mama itu cukup menendang. Nah dari situlah kemudian bisa mencairkan suara Anies di Jawa Tengah maupun Jawa Timur khususnya, dan kemudian juga bisa merembet ke Jawa Tengah. Dan saya pikir Anies Khofifah memang agak susah dilawan oleh siapapun. Mas Tony tadi udah menyebut tuh masalah hak asasi manusia yang disorot oleh Amerika. Lama tidak membuat senjata HAM ini, sehingga Amerika mengeluarkan senjata HAM-nya lagi. Walaupun banyak dikritik di Amerika sendiri, bukan berarti HAM itu sudah beres juga. Apa yang Mas Tony lihat? Ini kan urusan kasus Novel Baswedan, kilometer 50, bererot untuk urusan yang lain ya. Berbagai cerita dibuka di situ. Apa yang ada bau apa di balik ini semua gitu Mas Tony? Ini kan bagian daripada pertarungan global antara Amerika, NATO ya, melawan China, Rusia, China terutama yang cenderung dominan di Indonesia. Kenapa kemudian masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam penduduknya, akan terbesar di dunia. Sementara Cina itu berhaluan komunis. Ya bagaimanapun
Amerika melihat bahwa Indonesia Emosional ini warganya. dengan mayoritas Muslim yang paling tegak, paling kuat prinsipnya, paling keras untuk melakukan perlawanan kepada komunis, ya dalam konteks ini juga perlawanan kepada Cina dalam konteks masyarakat. Di sisi lain pemerintah Indonesia cenderung sedang membangun harmonisasi dengan China dengan berbagai pinjaman dan struktur yang ada. Ya menurut saya ini tidak lepas dari itu. Pertarungan global. Amerika ingin melawan Cina, dominasi Cina ke Indonesia, apalagi ke depan perang itu tidak terjadi di Timur Tengah, bahkan di Eropa yang saat ini antara Ukraina dengan Rusia gitu kan. Ya sebenarnya ternyata hasil survei 98% negara pecahan dari Uni Soviet, ada 36 negara itu setuju Rusia itu nyerang Ukraina. Kenapa? Dulu ketika pecah itu berbagai bilang bahwa urusan domestik silakan kalian atur masing-masing, tapi urusan politik luar negeri kalian harus beritahu kepada kami. Nah, Ukraina main-main sama NATO, disikat sama Rusia, dan Rusia nyikat sudah penuh dengan pertimbangan siap untuk perang dunia ketiga. Tapi dalam konteks ke Indonesia khususnya itu adalah Amerika ingin memberikan warning juga kepada Indonesia yang terlalu dekat dengan China dan hubungan kurang harmonis dengan Amerika. Di antaranya adalah ada Islamophobia, jadi mendukung umat Islam Indonesia untuk betul-betul melawan komunis, kira-kira seperti itu. Kemudian kasus yang kedua sebagai sebuah indikator, ada saat Donald Trump, ada menteri luar negerinya, saya lupa namanya itu, datang ke Indonesia. Yang didatangi itu organisasi apa? NU sama Ansor. Dan terang-terangan Menteri Menlu itu mengatakan, kira-kira begini, kenapa kok kalian malah mendukung China sih, mendukung ideologi komunis sih, kira-kira negara yang berideologi komunis? Aneh, dulu kalian itu paling menentang komunis gitu loh, sekarang kok mendukung. Kabarnya seperti itu. Kalau Amerika kan memang gue ngomong, suka tidak suka gue ngomong gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kenapa? Tapi tidak datang ke Muhammadiyah, tidak datang ke organisasi-organisasi yang lain. Kabarnya seperti itu. Bisa dicek lagi karena saya dapat informasi dari pihak lain, maka perlu dicek kebenarannya, ya, perlu diklarifikasi. Nah, itu soal ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan HAM, gitu. Jadi memang Amerika selama ini pada saat Donald Trump lah misalnya lebih banyak mengurusi domestiknya sendiri, tidak mengurusi politik luar negerinya agak berkurang. Tetapi ketika Donald Trump itu kemudian berganti dengan Biden, nah ini mulai memerankan kembali politik luar negeri, termasuk diantaranya adalah soal HAM. Kalau ada banyak HAM, ya banyak masalah-masalah yang diungkap oleh Amerika di dalam negara. Satu sisi memang ada objektivitasnya, yang di sisi lain memang kadang-kadang ada hal-hal yang perlu dikritisi juga, gitu. Tapi dalam konteks politik ini warning, gitu kan? Saya udah masuk di negara Anda, gitu kan? Anda harus berhitung dengan kami, kira-kira gitu. Kami udah masuk ke negara Anda. Jadi dengan adanya mempersoalkan HAM di Indonesia, Amerika itu ingin memberikan sinyal kami sedang berproses masuk ke negara Anda. Kalau Anda tidak bisa bernegosiasi dengan kami, kalau Anda tidak bisa baik-baik dengan kami, kalau Anda terlalu dekat dan kemudian memberikan negara Anda kepada lawan kami, ya kami tidak tinggal diam. Kira-kira begitulah itu. Sebuah tanda ya. Waduh, Mas Tony, terakhir kita bincang tentang Ramadan ini. Pesan Mas Tony apa di hari lepas nuzul Quran ini, di tengah-tengah Ramadan ini? Silakan Mas Tony sebagai penutup bincang kita pagi. Sedikit tentang nuzulul Quran. Ya, kalau kita melihat dari aspek histori, normatif dan historinya, nuzulul Quran itu kan sebenarnya
turunnya Quran itu kan 10 hari terakhir, karena Quran sendiri mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Ya, 10 terakhir. Kenapa diperingati kok malam 17? Karena memang ada historinya. Dulu ya konon katanya pada saat 17 Agustus itu bertepatan dengan 17 Ramadan, hari kemerdekaan bangsa ini tahun 1945. Untuk mengenang itu, Haji Agus Salim kemudian mengusulkan kepada Soekarno, Presiden Soekarno, untuk memperingati Nuzul Quran tanggal 17 Agustus karena mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, agar masyarakat negara ini, bangsa ini dalam membangun masa depannya terinspirasi dan berbasis kepada nilai-nilai Al-Quran hingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Padahal mestinya Nuzul Quran tidak tanggal 17, ini khas Indonesia. Orang bilang kearifan lokal, menarik-narik kotak gatuk, kira-kira seperti itu. Tapi pesan yang ingin disampaikan memang bahwa Ramadan itu adalah bulan Quran, ya, makanya memang harus berbasis kepada nilai-nilai kebenaran. Nilai Quran itu kan mengajarkan kebenaran, Quran mengajarkan kejujuran, Quran mengajarkan kebaikan, Quran mengajarkan kebersamaan. Di bulan Ramadan itu diakhiri dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu memberi pesan kepada umat Islam itu bahwa kalian mesti punya kepekaan sosial, kalian mesti punya kepekaan terhadap lingkungan, ada rasa peduli, ada empati. Kalian adalah manusia yang harus berbuat kepada orang lain, apapun, tidak boleh ada alasan untuk menghalangi berbuat kepada orang lain. Maka zakat fitrah itu miskin, fakir wajib, anak kecil wajib. Gak ada alasan untuk tidak berbuat kepada orang lain. Di zakat fitrah dari situ. Jadi kalau puasa itu mesti berakhir dengan sebuah semangat sosial, semangat untuk memberikan peduli kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan juga peduli kepada bangsa. Tidak acuh tak acuh, tidak kemudian hidup egois dengan dirinya sendiri. Itulah hakikat daripada makna puasa. Jadi kita mesti mengukur kepada diri sendiri ke depan, bahwa pasca puasa ini kita lebih banyak merugikan orang lain atau justru kita berkontribusi kepada orang lain. Kalau makin banyak berkontribusi kepada orang lain, semangatnya makin besar untuk peka secara sosial, berarti puasa kita sukses. Tapi kalau makin bakhil gitu kan, kadang-kadang orang bakhil itu tidak hanya dibenci oleh orang dermawan, sesama orang bakhil pun saling benci gitu. Karena bakhil itu adalah common enemy, musuh bersama. Padahal dia bakhil tapi benci kepada orang bakhil. Kadang-kadang ini dosanya aja susah diminta, apalagi duitnya ini. Ya, itulah orang-orang bakhil gitu. Nah, jadi mestinya pasca Ramadan ini hilang kebakhilan itu, selesai hilang. Artinya memang harus peduli kepada bangsa. Oleh karena itu di medsos, dalam relasi sosial dan komunikasi antar sesama, mesti berhenti saling menghujat, berhenti saling menyalahkan, berhenti saling menyudutkan, berhenti saling menghinakan, berhenti untuk membuat sesuatu yang potensi membuat orang lain itu marah, membuat orang lain itu kecewa. Itulah hakikat pesan daripada Ramadan kepada seluruh umat Islam, ya, membuat umat Islam punya tanggung jawab kepada bangsa. Bangsa ini isinya bukan hanya umat Islam, artinya betul-betul harus menjadi rahmatan lil alamin, tidak membuat orang lain benci, orang lain tidak suka, orang lain tersakit hati ini. Maka dalam bulan Ramadan ini, ya udahlah, soal cebong, kadrun, terus kemudian kampret, itu mestinya sudah harus berakhir. Orang-orang yang terus menerus menyuarakan cebong, kadrun itu, yang menurut saya memang harus kalau diberikan peringatan. Kalau nggak bisa diberikan peringatan, menurut saya memang aparat harus agak tegas supaya ini tidak menjadi provokasi bagi yang lain. Dan ini kalau ada trigger, kasihan bangsa ini bisa terjadi konflik sosial. Terima kasih Mas Tony, luar biasa bincang-bincangnya pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan untuk pendengar Radio Silaturahim. Sampai ketemu Rabu mendatang, Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.